Terpidana kasus pembunuhan Vina satu persatu angkat suara soal kejanggalan penyidikan di tahun 2016 silam. Melalui kuasa hukumnya, Rivaldi alias Ucil mengaku dipaksakan terlibat sebagai salah satu tersangka yang bahkan tidak mengenal pelaku lainnya. Pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki, dua remaja asal Cirebon, Jawa Barat, seakan belum berhenti menuai plot twist baru. Setelah Saka Tatal dan Sudirman, dua terpidana yang angkat bicara terkait kejanggalan dalam penyidikan 2016 silam, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana lainnya, juga ikut bersuara. Melalui kuasa hukumnya, Rivaldi mengaku dipaksakan terlibat sebagai salah satu tersangka yang bahkan tidak mengenal pelaku lainnya. Selain itu, ada pula proses BAP yang disebut jauh dari prosedur hukum. Tidak ada yang saling mengenal. Rivaldi tidak mengenal 7 tersangka tersebut dan 7 tersangka tersebut pun tidak mengenal namanya Rivaldi. Jadi pada saat itu, sebelum di BAP, setelah BAP pertama itu kan namanya Eka ya, Eka jam 20.20, itu disebutkanlah namanya Rivaldi menjadi Andika. Di situ tidak pernah muncul namanya Rivaldi. Selalu Andika, sampai BAP selesai, ya. Nah, pada saat udah itu, dakwaan pun menjadi namanya Rivaldi Aditya Wardana alias Andika. Sudah, Mas. Sudah semua kami lakukan sebagai tim pengacara. Kami melakukan sampai kita membawa akte kelahirannya Rivaldi, ya kan? Bahwa Rivaldi itu nama ini dan sampai kita pun membawa teman-temannya. Biasanya kan ada nama Rivaldi tapi di teman-teman namanya berbeda, tapi nama Rivaldi itu di teman-temannya itu hanya terkenal menjadi nama Ucil karena badannya kecil. Nah, jadi makanya Rivaldi alias Ucil, bukan Andika. Sebelum dia dipindahkan ke Polda, kami mendapatkan kabar dari Polsek sama dari media gitu ya, ada gambar ini. Ya. Pada saat gambar ini beredar, kami tahu yang kedua ini ada Rivaldi. Akhirnya kami mencoba lagi menghubungi Polres, ternyata kata Polres sudah dipindahkan ke Polda. Jadi pada saat BAP sama sekali pihak kami ini, pengacara ini tidak sama sekali mendampingi Rivaldi. Rivaldi tidak pernah menandatangani BAP. Nih BAP-nya. Di sini tidak ada, tetapi di sini ada tanda tangan Rivaldi yang berbeda jauh dengan pada saat dia menandatangani surat penahanan untuk penganiayaan yang di Polsek. Berbeda jauh tanda tangannya. Persoalan ini mendapat sorotan tajam dari Indonesia Police Watch, IPW, yang menilai harus ada pengusutan ulang kasus hingga evaluasi penegakan hukum. Tapi kalau persoalannya seperti ini, menurut saya sejak awal sudah parah ini, karena identifikasi pelaku itu loh. Nah, itu yang menurut saya jadi sangat mendasar, bukan hanya olah TKP. Jadi sebelumnya itu, dan itu menjadi masalah sekarang ini. Akan tetapi kan sekarang ini masyarakat kayak dipaksa. Oh, ini proses ini sudah benar. Tapi rasa keadilan masyarakat mengatakan sekarang ini bukan cuma peradilan sesat, proses penegakan hukum yang sesat. Karena lihat saja, dari awal saja identifikasinya kayak begini, ya, levelnya Polres loh. Nah ini persoalannya sekarang berbuntut panjang jadinya, ya, berbuntut panjang. Karena itu menurut saya semua harus bertanggung jawab, dievaluasi, diaudit, dan dieksaminasi. Dan dimintain pertanggungjawaban orang-orang yang tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Pihak Rivaldi menuturkan akan mengajukan peninjauan kembali dengan menanti pengakuan saksi baru serta melampirkan novum atau bukti baru. Sementara itu, dalam waktu dekat, polisi dijadwalkan segera merilis tersangka di kasus pembunuhan Vina ini. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas juga menegaskan akan mengawal dengan memantau langsung semua proses, termasuk rekonstruksi kasus. Tim TV One mengabarkan.